Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen istimewa 278 tahun Kabupaten Pacitan. Bukan hanya hitungan angka, tetapi pasti ada nilai sejarah. Kemudian ada nilai-nilai penting lainnya di balik angka 278 itu. Kita warga masyarakat Pacitan atau Anda yang merasa punya relasi sejarah dengan Kabupaten Pacitan, dimanapun Anda berada, Anda pasti memiliki catatan tersendiri, memiliki memori tersendiri, kesan-kesan indah mungkin dengan kota yang berjuluk 1001 Gua ini. Saya bersama Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji. Tapi saya lebih suka memilih menyebut Mas Aji karena masyarakat pengennya begitu, Mas Aji. Keberatan nggak? Mboten Mas Purwo. Jadi semakin akrab semakin baik. Ya, intinya Oke. itu sih. Ya. Jadi mulai sekarang sapaannya Mas Aji aja ya. Oke. Sip. Sehat Mas Aji? Alhamdulillah. Dan terima kasih atas doanya seluruh warga masyarakat Pacitan dan dimanapun panjenengan berada. Ya. Hari jadi itu selalu identik dengan kesibukan, padat aktivitas. Di luar itu aktivitas Anda juga luar biasa. Gimana nih menjaga stamina supaya tetap prima? Karena dimanapun saya ketemu, ini pasti yang muncul pertama kali senyum dulu. Alhamdulillah. Artinya apa ya? Masih diberikan kesehatan dan Mas Purwo juga saya pikir juga diberikan kesehatan. Amin. Kalau saya tiru-tiru Bapak. Jadi mencoba sesering mungkin atau serutin mungkin mengkonsumsi madu itu aja ya? gitu. Sama air putih. Air putih yang banyak terus buah. Padahal olahraga minim juga ya, istirahat minim pasti. Saat ini untuk olahraga sangat berkurang, istirahat ya berkurang jelas. Ya. Pada kangen lihat Mas Aji main surfing loh, kapan nih di agenda? Mungkin kalau nanti cuacanya, sikonya sudah benar-benar oke lah. Ya. Oke. Saya juga kangen Mas. Ngomongin hari jadi, di depan saya sudah cuplik ya, angka 278 itu bukan usia yang muda bagi sebuah daerah begitu. Betul. Tetapi tentu saja ada banyak nilai, dan kalau saya mencatat apa yang menjadi slogan dari peringatan hari jadi Kabupaten Pacitan tahun ini relatif istimewa begitu. Nyawiji Pacitan Mukti. Boleh dikupas ini? Oke Mas Purwo. Jadi saya pikir setiap momen hari jadi di di tahun berapapun saya pikir itu istimewa. Tadi pagi saya ziarah ke Tumenggung Nontopuro yang sama-sama kita ketahui bahwa beliau adalah bisa dikatakan bupati pertama di Pacitan. Nah itu saya tadi mengingat betul bahwa kalau tidak ada Tumenggung Nontopuro, tidak ada Stroketipo, tidak ada bupati yang lainnya, juga tidak ada angka 278. Jadi dari situ setiap periode kepemimpinan, setiap pemimpin, saya meyakini bahwa beliau berusaha yang terbaik di dalam memajukan, ya kalau kita berbicara Pacitan, majukan Pacitan dengan style dan gayanya sendiri-sendiri masing-masing, dengan tingkat tantangan dan kesulitannya beda-beda. Betul sekali ya. Dan itu yang sebelum kita menginjak ke masa depan, kalau menurut saya itu yang patut kita gundeli bareng-bareng. Nah itu namanya refleksi sejarah. Oke. Jadi apa ya? Dengan begitu maka hari ini dan masa depan itu insya Allah kita akan lebih optimis menjalani. Dengan tantangan dan permasalahan yang terjadi saat ini pun kita harus meyakini bahwa kita bisa. Karena pendahulu kita juga sudah memberikan contoh tentang hal itu. Kalau kita mengacu pada realitas saat ini, pada atmosfer kekinian begitu, apa yang sedang menggelayut di dalam pikiran Anda untuk membayangkan Pacitan ke depan harus seperti apa?
Kalau saya jujur bahwa Pacitan karena menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, dan sekarang di mana-mana, tidak hanya Pacitan ya, di kabupaten yang lain, kota yang lain, ya, ada inflasi dan sebagainya. Dunia malah. Dunia, gitu kan. Nah, di periode ini kita sedang berada di titik tersebut, gitu kan, di situasi tersebut. Maka tentu membutuhkan penanganan atau juga langkah-langkah yang kita sesuaikan juga dengan tantangannya pada saat ini. Malah termasuk extraordinary mungkin. Betul. Kita semua tahu betul bahwa dan merasakan semuanya. Di tahun kemarin kita ada COVID dan sekarang ada inflasi. Artinya perekonomian ini belum pulih total gitu. Nah, kalau tadi Mas Boro menanyakan apa yang menggelayut, ya itulah. Oke. Jadi, nah, kalau kita tarik sekarang ke slogan Nyawiji Pacitan Mukti, kalau saya boleh terjemahkan kira-kira, Nyawiji itu kan bersatu itu. Yes, betul. Apakah juga diilhami juga oleh kondisi real yang sedang terjadi saat ini, Mas Haji? Oke, jadi seberat apapun tantangan yang kita hadapi, yang Pacitan hadapi saat ini, dengan kebersamaan, ya, dengan kita mempunyai semangat, tekad, langkah yang sama, insya Allah kita akan bisa lepas dari permasalahan tersebut. Dan sebaliknya, kalau kita sendiri di Pacitan masih bergerak sendiri-sendiri, apalagi artinya kita tidak bareng-bareng lah, maka Pacitan ini gitu ya? Betul, ekosektoral masih sangat tinggi, maka ya berat juga untuk berarti Anda sepakat ya bahwa zaman sekarang ini trennya itu bukan saling berkompetisi tetapi berkolaborasi gitu, sepakat ya? Oh iya, jelas, dan itu syarat apa, syarat kepemimpinan saat ini seperti itu. Jadi di level-level semuanya harus berkolaborasi. Kalau tidak, itu yang akan tertinggal. Jelas, jelas, karena apa ya? Ini itu sudah memang syarat mutlak ya. Saya pikir seperti itu. Oke. Nah, resesi dunia, kemudian ancaman inflasi ini bukan sesuatu yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti ya, tetapi ini kan prediksi yang barangkali harus membuat kita semakin hati-hati, semakin waspada lah gitu. Tapi Pacitan luar biasa loh, kita punya potensi wisata yang besar, yang begitu tenar di mana-mana, yang belakangan juga pendapatan devisa dari situ lumayan lah. Belum lagi misalnya ekonomi kreatif, UMKM. Apa pandangan Mas Haji soal dua hal ini? Ya, itu salah satu atau salah dua potensi yang bisa mengangkat kondisi saat ini, Mas. Kalau menurut saya itu, artinya wisata dan ekonomi kreatif itu adalah peluang untuk kedepannya. Saat ini yang masih mendominasi adalah di sektor agrobisnis ya. Agrobisnis artinya ada pertanian, ada perikanan, kelautan dan sebagainya. Di situ secara PDRB kalau dihitung yang paling besar dari situ. Gitu. Akan tetapi ini ada potensi. Pacitan mempunyai potensi yang luar biasa, masalah keindahan wisatanya, keindahan alamnya dan sebagainya. Nah, harapan saya ke depan ini bisa ditunjang dengan kehidupan wisatanya. Bukan hanya keindahan tempat wisatanya, tapi juga kehidupannya. Gitu. Nah, itu butuh pemahaman kita semuanya tentang pentingnya wisata yang hidup tadi. Persepsi yang sama. Karena begini, Mas, sama-sama pantai yang bagus. Misalkan ada dua pantai yang kita istilahkan identik aja lah keindahannya gitu ya. Akan tetapi yang satu ini, bahkan mungkin yang A ini lebih cantik, cantik. Tapi yang B ini sedikit
kurang cantik, tapi bisa banyak aktivitas di situ, misalkan berenang, kalau saya olahraga surfing, misalkan surfing dan sebagainya ya, snorkeling dan sebagainya. Saya yakin yang akan survive ini adalah yang Pantai B tadi. Nah, apalagi di situ ada masyarakatnya ini juga apa ya, tradisinya berkembang dan sebagainya. Jadi ada dalam tanda kutip ada plus gitu. Menikmati keindahan alam dan plus mendapatkan nilai lebih dari situ ya. Iya, kegiatan-kegiatan tadi gitu loh. Nah, itu yang ya harapan saya semuanya bisa mengarah ke arah sana. Gitu. Jadi artinya kita boleh berbangga dengan keindahan objek wisata Pacitan. Kita punya puluhan pantai yang luar biasa, gua, kemudian kita punya budaya dan lain-lain. Tetapi menurut Mas Haji itu harus ditopang dengan semacam usaha bersama untuk mewujudkan masyarakat berwawasan wisata. Iya. Jadi kalau kita lihat misalkan nih kita berbicara Yogyakarta yang demikian besar ya. Secara infrastruktur, sarana prasarana memang sangat-sangat menunjang. Akan tetapi semenunjang apapun itu sarpras dan infrastruktur, kalau tidak ada kehidupan tradisi, seni budayanya dan sebagainya, saya yakin Jogja juga tidak akan seperti ini. Event salah satunya. Salah satunya event. Solo juga seperti itu. Ini saya mencontohkan kota-kota yang dalam tanda kutip keindahan alamnya kurang. Kaca benggala saja buat kita. Tapi dari sisi yang lain, yaitu tradisi dan budayanya tadi, dengan event-eventnya yang banyak itu yang berkembang. Nah, ini kebalikannya dari kita kan. Nah, harapan saya kita bisa menumbuh kembangkan event yang ada di Pacitan. Dan ketika itu jalan, objek wisatanya bagus, banyak wisatawan datang, ada event yang menunjang itu, dengan sendirinya ekonomi kreatif akan berkembang. Jelas. Karena salah satu PR di pariwisata ini adalah bagaimana meningkatkan long of stay gitu. Jadi lama tinggal para wisatawan gitu. Nah, kalau sekarang kan masih yang kebanyakan kalau saya memperhatikan itu masih sehari langsung pulang gitu. Laju gitu. Iya, laju gitu istilahnya. Nah, harapan saya mereka bisa menginap minimal semalam, 2 malam, 3 malam. Nah, 1 malam, 2 malam ketika kali berapa apa istilahnya ya, sanggup mereka lah gitu kan. Itu udah luar biasa buat perekonomian Pacitan gitu. Itu sih. Pertanyaan saya berikutnya mungkin tentang isu yang selama ini agak dihindari orang karena dianggap menakutkan. Ngomongin potensi bencana. Jadi, antara pariwisata dan bencana ini kan sama-sama potensi sebenarnya. Yang satu potensi ekonomi, yang satu ini potensi alarm untuk kita. Bagaimana keduanya bisa disandingkan menurut Mas Haji? Jadi tidak saling melemahkan satu sama lain. Betul. Nah, kayak misalnya ada konsep pariwisata berbasis aman bencana atau gimana? Itulah pentingnya tadi kita bareng-bareng ya. Itu dulu. Itu digaris bawahi dulu kan. Kemudian kalau apa yang kita lakukan, alhamdulillah kita mengedukasi yang jelas warga ataupun pengelola wisata di satu tempat di di destinasi wisata tersebut gitu. Itu kemudian pelang-pelang dan sebagainya, misalkan kita sempat diisukan atau diwacanakan ada potensi tsunami dan sebagainya, maka kita sudah, saya pikir sudah sangat sangat banyaklah rambu untuk evakuasi, jalur evakuasi kemana dan sebagainya. Ketika Anda di titik mana dan sebagainya, itu kita sudah mempersiapkan itu semuanya. Bahkan kita sudah pernah juga melakukan simulasi, kita jalan dan sebagainya. Nah, memang tidak mudah mengelola daerah yang ada dua potensi yang saling berhadapan-hadapan gitu. Iya, berhadapan. Tapi kalau saya bisa jadi malah mungkin kita ini sedang berproses untuk ini ya, untuk mencari semacam yang betul-betul formula gitu ya. Jadi
Contohnya maksud saya begini, contohnya ya, kalau di negara yang lain yang saya amati, dari saya membaca literatur, kemudian melihat TV dan sebagainya, kita lihat Hawaii gitu. Ya. Di sana gunung berapi lebih banyak dan sangat masih aktif sekali gitu. Itu merupakan ancaman. Iya. Tapi wisata di sana wisatanya malah tambah terus. Termasuk Jepang. Kurang gawat apa Jepang? Betul. Bahkan lahar itu dijadikan wisata. Iya. Gitu. Okay. Jadi maka dari itu saya mungkin juga perlu saya sampaikan di sini. Kayak saya pernah waktu itu menjanjikan ke teman-teman di Watu Bali misalkan, di pantai Watu Bali. Saya pengen loncat dari tebing ke mana itu? Ke laut ya? Ke laut. Jadi cliff jump ya istilahnya. Di situ di negara-negara ini itu olahraga yang salah satu yang digemari, salah satu olahraga ekstrim ya yang digemari juga gitu, dan banyak di Pacitan. Banyak di Pacitan. Ya. Kita pengennya ngobrol panjang lebar, tapi dari beberapa item tadi saya pikir sudah cukup memberikan gambaran apa kira-kira yang sedang menjadi visi Mas Haji sebagai Bupati Pacitan, termasuk cita-cita kita bersama sebagai warga masyarakat Pacitan menuju kota 1001 gua yang sejahtera dan bahagia. Amin. Sejahtera dan bahagia ini sejahtera yang boleh garis bawahi ya. Nah, terakhir Mas Haji, refleksi hari jadi Kabupaten Pacitan ini tentu menjadi semacam perenungan pada satu sisi, tetapi harapan pada sisi yang lain. Apa harapan Anda atau apa yang ingin Anda sampaikan untuk para pemirsa masyarakat Kabupaten Pacitan untuk Pacitan yang optimistis? Nah, oke, jadi harapan saya, kita masyarakat Pacitan untuk saat ini dan kedepannya kita harus menjadi warga masyarakat yang pandai bersyukur, Mas. Pandai bersyukur. Artinya dengan kondisi Pacitan yang tadi yang kita obrolkan dan juga dari media yang lainnya mungkin yang didapatkan, kita tidak perlu mengeluh. Kita harus tetap berbangga diri, kita harus tetap optimis bahwa Pacitan insya Allah bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Masyarakat insya Allah juga lebih bahagia. Itu semua bisa dicapai kalau kita pandai bersyukur. Itu. Jadi apa yang kita dapatkan pada saat ini, marilah kita syukuri sebesar-besarnya. Tadi itu mungkin yang bisa ini kepada seluruh masyarakat. Dan hal kecil saya mengajak ke semuanya, kita mari sama-sama kita memperhatikan lingkungan. Itu. Jadi sederhana sekali, kalau kita belum bisa, mari kita ajari anak kita, cucu kita dan sebagainya untuk care, untuk peduli terhadap lingkungan. Kita peduli lingkungan, lingkungan menjaga kita. Insya Allah begitu ya. Sederhana aja membuang sampah itu ya di tempatnya lah. Itu. Baik. Mas Haji, terima kasih waktunya sudah berkenan menerima kami di tengah kesibukannya. Siap, Mas. Selamat hari jadi ke-278. Selamat hari jadi juga, Mas Purwo. Dan pemirsa, sampai di sini obrolan kita, semoga bermanfaat. Sekali lagi untuk Anda dimanapun berada, warga masyarakat Kabupaten Pacitan, atau Anda yang memiliki kepedulian terhadap Kabupaten Pacitan, kita sama-sama rayakan hari jadi ke-278 Kabupaten Pacitan dengan optimisme menuju Pacitan yang lebih baik, bahagia dan sejahtera. Amin. Saya Purwo Sasongko bersama kru berterima kasih Anda sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.